Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama F Channel Belajar untuk Berbagi. Kita sudah memasuki semester yang kedua. Pada bab yang keempat ini kita akan membahas kekongruenan dan kesebangunan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja peta konsep untuk kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Ini kita lihat peta konsepnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kongruen, yang kedua adalah kesebangunan. Kekongruenan bangun datar nanti masuk pada kekongruenan segitiga, kemudian ada syarat kekongruenan segitiga. Pada kesebangunan bangun datar nanti ada kesebangunan segitiga, ada syarat kesebangunan segitiga. Di sini ada sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kita lanjutkan. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas kekongruenan bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi dan menentukan kekongruenan, menjelaskan sifat atau karakteristik benda-benda yang kongruen berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, menentukan bangun-bangun datar yang kongruen dengan berbagai cara dan posisi. Yang ketiga, menentukan panjang sisi, besar sudut, atau unsur lainnya yang berkaitan dengan bangun datar yang kongruen, dan menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan konsep kekongruenan. Bagi yang belum subscribe, like, and share, silakan di-subscribe terlebih dahulu agar menambah motivasi dalam pembuatan video-video yang berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar dua mobil. Kita amati bahwa kedua gambar ini adalah bentuknya sama dan juga ukurannya sama. Kemudian pada gambar yang kedua, kita amati ini ada dua kursi, bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Dan gambar yang ketiga ada dua cup gelas di sini, gelas air, ya. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Dan gambar yang keempat ada dua alat tulis, bentuknya berbeda, ukurannya juga berbeda. Kemudian, apa makna dari gambar ini? Kita akan menentukan mana yang kongruen dan mana yang tidak. Kemudian, jika terdapat dua benda mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, maka kedua benda tersebut dapat dikatakan kongruen. Jadi, dua benda dikatakan kongruen jika bentuk dan ukurannya sama. Berarti di sini yang kongruen adalah gambar 1 dan gambar 3 karena bentuknya sama, ukurannya juga sama. Jadi yang kongruen adalah gambar 1 dan gambar 3. Sedangkan gambar 2 dan gambar 4 ini tidak kongruen. Untuk gambar 2 dan gambar 4 tidak kongruen. Untuk gambar 2, jika terdapat dua benda yang memiliki bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, maka dikatakan benda tersebut sebangun. Jadi, pada gambar kedua inilah terdapat dua kursi yang sebangun karena bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Lanjut. Maka pengertian kongruen adalah bentuk dan ukurannya sama. Perhatikan gambar di bawah ini. Pasangan manakah yang kongruen? Artinya kita mengamati manakah yang bentuk dan ukurannya sama. Kalaupun warnanya sama, itu tidak menentukan. Yang penting bentuk dan ukurannya sama. Kita lihat dari yang A, kita cari pasangan yang A adalah yang J. Jadi, yang A dengan yang J ini kongruen. Kemudian yang B, ini dengan yang I, ya, kongruen. Kemudian yang C lihat, amati bentuk dan ukurannya dengan yang F. Kemudian yang D dengan yang G. Dan yang E dengan yang H. Inilah
benda-benda atau pasangan-pasangan yang kongruen dari gambar-gambar yang ada di sini. Kemudian setelah mengamati gambar-gambar tersebut, menurutmu mengapa dua benda atau lebih dikatakan kongruen? Mengapa dua benda atau lebih dikatakan kongruen? Tadi sudah dikatakan bahwa kongruen adalah jika bentuk dan ukurannya sama. Maka di sini dua benda atau lebih dikatakan kongruen jika bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Jadi kedua-duanya ini harus terpenuhi. Kalau bentuknya sama, ukurannya berbeda, nah ini berarti tadi sebangun ya. Kemudian yang B, mengapa dua benda atau lebih dikatakan tidak kongruen? Ya berarti kebalikan dari ini semua. Bisa saja bentuknya tidak sama, ukurannya juga tidak sama. Bisa saja bentuknya sama, ukurannya tidak sama. Bisa saja bentuknya sama, tapi ukurannya tidak sama. Kalau di sini ada bentuk dan ukurannya tidak sama. Ini bentuknya sama, tapi ukurannya tidak sama. Inilah yang tidak kongruen, dan inilah yang kongruen. Ya. Kita lihat pada matematika, untuk melihat dua buah bangun kongruen atau tidak, ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Bagaimana membuktikannya? Kita lihat bahwa dua syarat bangun segi banyak, ya, dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Jadi kedua-duanya harus terpenuhi. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Mana sisi yang bersesuaian? Misalnya bentuknya balok, ada ukuran panjang, lebar, dan tinggi, maka panjang balok pertama itu sama dengan panjang balok kedua. Lebar balok pertama sama dengan lebar balok kedua. Tinggi balok pertama sama dengan tinggi balok yang kedua. Ini namanya perbandingan sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian, untuk membuktikan dua bangun kongruen atau tidak, maka harus diteliti dari kedua-duanya ini. Yang pertama yaitu apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kita harus buktikan kedua-duanya. Contoh pertama, apakah kedua bangun di bawah ini kongruen? Nah, di sini kita lihat apakah kedua bangun di bawah ini kongruen. Bangunnya adalah segitiga siku-siku ABC dan segitiga siku-siku PQR. Siku-siku di B dan siku-siku di R. Kemudian di sini ada sudut B siku-siku dan sudut A 60 derajat, ya. Kemudian kita cari sudut C. Nah, berapa besar sudut C? Nah, segitiga, jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Ini sudah ada 60, sudah ada 90. Kalau kita jumlahkan adalah 150. Maka besar sudut C adalah 180 dikurang 60 dikurang 90, yaitu 30 derajat. Ini 30 derajat C-nya, ya. Kemudian panjang sisinya. Nah, di sini sisi AB 4 dan sisi AC 5. Maka dicari BC-nya berapa? Kita cari dulu BC-nya. BC-nya adalah menggunakan Pitagoras. Karena sisi miringnya AC, maka BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Atau kita masukkan angkanya, 25 dikurang 16, 9. Akar 9 adalah 3. Jadi BC-nya adalah 3. Kemudian segitiga PQR. Segitiga PQR, sudut R-nya 30, sudut P-nya siku-siku, maka berapa sudut Q-nya? Sudut Q ini adalah 180 dikurang 30 dikurang 90. Maka 60 derajat. Jadi ini 60 derajat. Panjang sisi QR ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku, maka QR kuadrat sama dengan PR kuadrat tambah PQ kuadrat. Maka kita dapat hasilnya adalah akar 25 atau 5. Jadi QR-nya adalah 5. Nah, baru kita tentukan. Maka sudut besar sudut-sudutnya, sudut A sama dengan sudut Q, yaitu 60 derajat. Ini Q-nya 60 derajat, ya. Tadi sudah kita hitung ini.
Dan sudut B sama dengan sudut P, siku-siku. Sudut C ini tadi sudah dihitung 30 derajat sama dengan sudut R 30 derajat. Kalau bisa, kalau sudah dapat 30 derajat, ini kita tulis di sini di gambarnya ya, supaya bisa langsung kelihatan. Jadi sudut C-nya 30 derajat, kemudian sudut Q-nya kita tulis aja dulu di sini. Sudut ini tadi 30 ya, 30 derajat, ini 60, ya maaf tulisannya jelek ya. Kemudian ini 3 tadi, AC-nya, BC-nya 3, kemudian QR-nya di sini 5. Nah, kalau sudah ditulis kan kelihatan ya. Nah, kita akan lebih jelas lagi dalam menentukannya. Maka panjang sisi-sisinya kita lihat bahwa sisi AB sama dengan PR yaitu 3. AB sama dengan PR sama dengan 4 cm. Kemudian BC sama dengan PQ sama dengan 3 cm. Dan AC sama dengan QR sama dengan 5 cm. Pertanyaannya, apakah kedua bangun di bawah ini kongruen? Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama dan sisi yang bersesuaian juga sama panjang, maka kedua segitiga ini adalah kongruen. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Contoh yang kedua, jika segi 4 ABCD dan EFGH di bawah ini adalah kongruen, tuliskan A. Pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. B. Pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sekarang kita amati gambarnya ya. Kita tentukan dulu sudut-sudut yang sama atau yang bersesuaian. Karena di sini sudah dikatakan kongruen ya. Berarti sudah pasti sudutnya sama besar dan sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Maka sudut A ini kita kasih tanda, dia akan sama besar dengan sudut F ya. Nah, ini kita kasih tanda. Kemudian sudut B ini kita kasih tanda sama besar dengan sudut E. Kemudian sudut C ini ya bersesuaian dengan sudut H. Jadi ini sudut-sudut yang bersesuaian. Dan sudut D ini ya bersesuaian dengan sudut G. Maka bisa kita lihat nanti kita tuliskan mana sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, kedua bangun sudah dikatakan kongruen, berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar adalah sudut A sama dengan sudut F ya. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Sudut C sama dengan sudut H. Dan sudut D sama dengan sudut G. Ini sama. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian yang mana? AB ini yang terpanjang, ini sama dengan EF ya. AB sama dengan EF. AB ini sang sejajar AB sama dengan EF atau FE. Kemudian DC atau BC ini ya di antara sudut 2 dan sudut 3 yang ada garis sudut ini dengan ini berarti EH. CD ini sisi yang sejajar berarti HG atau GH. Dan DA ini bersesuaian dengan GF. Inilah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau ada gambar ya gambar-gambarnya dulu kita tentukan supaya kita menjawabnya itu lebih mudah. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Apakah segitiga ABC dan segitiga DF kongruen? Buktikan. Nah, kalau ditanyakan dia kongruen atau tidak, berarti harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, apakah sudut-sudutnya sama besar? Yang kedua, apakah sisi yang bersesuaian sama panjang? Kita lihat dari sudut-sudutnya. Sudut A segitiga ABC, A-nya 50, C-nya 60, B-nya berapa? Nah, ini sudah ada, cuma belum terlihat.
Kalau kita ingat bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180. Ini yang sudah ada 50 tambah 60, 110. Maka sudut C-nya adalah B-nya adalah 70 derajat. Pada sudut segitiga DF, sudut D-nya 70, sudut F-nya 50, maka sudut E-nya adalah 180 dikurang 120. 70 tambah 50, 120, berarti ini adalah 60 derajat. Maka sudut-sudut yang sama besar adalah sudut A sama dengan sudut F 50 derajat, sudut C sama dengan sudut E 60 derajat, dan sudut B sama dengan sudut D 70 derajat. Kemudian sisi-sisi yang sama, kita lihat tandanya, tanda sama berarti dia sama ya. AB 50 70 ini sama dengan DF ya. Diketahui karena ada tanda, diketahui dia itu sama. Kemudian AC itu ini yang di lambang 2 garis berarti dia sama dengan EF. Diketahui. Jadi kalau ada tanda ini berarti diketahui walaupun tidak ada angkanya ya, karena tandanya sama. Kemudian BC juga sama dengan DE diketahui. Maka segitiga ABC dan segitiga DF terbukti kongruen karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Nah, ini adalah kuncinya. Contoh yang keempat, jika trapesium ABCD dan FGH kongruen, nah, berarti ini sudah dikatakan kongruen. Tentukanlah panjang AD, DCF, dan EH, besar sudut E dan sudut H. Nah, di sini sudah ada ukur-ukurannya, dan ini sudah dikatakan kongruen, ya. Sudah dikatakan kongruen berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Nah, kita lengkapi ukurannya. Sini yang AB adalah sisi yang terpanjang 40, sedangkan ini yang terpanjang adalah EF ya, yang sejajar. Yang sejajar AB dengan DC. AB-nya 40 yang lebih panjang, maka EF-nya di sini 40. Kemudian yang sejajar dengan EF adalah HG. HG 16, ini DC juga pasti 16. Kemudian sisi miringnya BC-nya 21, maka EH-nya juga 21. Kemudian AD ini tegak lurus, maka GF-nya juga ini 15. Nah, sehingga bisa diketahui AB AD-nya 15. Maka nah, ini ukuran-ukuran sudutnya sekarang. Ini siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, ini besar sudut, jumlah sudut di antara dua sisi yang sejajar, ini sejajar AB dan DC, maka jumlah sudut D sama A ini 180. Nanti jumlah sudut C dengan sudut B ini juga 180. Jumlah dua sudut di antara dua sisi yang sejajar adalah 180. Ini atau kalau dulu pernah dipelajari, ini adalah sudut dalam sepihak ya. Sudut dalam sepihak jumlahnya 180. Kemudian kita lengkapi, ini juga siku-siku. Sudut B-nya 40. Ini sama dengan sudut E, bersesuaian karena di sini sudah dikatakan kongruen ya. Pasti dia harus sama. Kemudian sudut ini nanti C sama dengan H. Kita lihat AD-nya sudah ada di sini, ada 15. Kalau sudah dituliskan ukuran-ukurannya, tinggal menuliskan saja jawabannya. DC-nya 16, kemudian EF-nya 40, dan EH-nya 21. Kemudian ukuran sudutnya, sudut yang bersesuaian, sudut E sama dengan sudut B, ya, yaitu 40 derajat. Kemudian tadi dikatakan, tanya lagi sudut H ya. Sudut H ini dengan sudut E di antara dua sisi yang sejajar. Sejajarnya HG dengan EF. Maka sudut H ditambah sudut E jumlahnya 180 derajat ya. Ini catatan, jumlah dua sudut di antara dua sisi yang sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Jadi sudut H ditambah sudut E 180, sudut E-nya
40, maka sudut A-nya adalah 140 derajat. Jadi seperti itu, sudut A-nya 140 derajat. Nah, ini soal latihan pertama, kekongruenan bangun datar, supaya bisa dikerjakan dengan baik. Apabila kalian bisa mengerjakan ini dengan baik, artinya kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan pada pertemuan kali ini. Ini ada 5 soal, dicoba dikerjakan dengan baik, semoga bisa dilaksanakan. Demikian materi pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersama AF Channel belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.